Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Tutor mata kuliah basis data. Saya Arista Widya Andika Akbar dengan NIM 0533999876 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Langsung saja. Di sini untuk tugas 3 basis data adalah yang pertama melakukan praktikum transaksi dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Saya akan mengerjakan mulai dari yang nomor A dulu, langsung dari exam PP. Ya, langsung saja ini merupakan lanjutan dari tugas 2. Di tugas 2 kemarin sudah membuat basis data dengan tabel yang berisi administrator, daftar, lalu dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Lalu di sini untuk tugas 3 adalah yang pertama melakukan praktikum transaksi, yaitu sesuai panduan praktikum adalah melakukan yang pertama ada commit, lalu rollback, lalu checkpoint, dan trigger. Langsung saja yang pertama adalah ke komit. Di tugas 2, di sini langsung memasukkan new routine, new routine um, transaksi 1, drop. Pertama saya akan uh, mencoba untuk routine yang tanpa komit. Ini begin. Dan di sini saya akan menginput data ke tabel pasien. Insert info pasien yang terdiri dari ID pasien, lalu nama pasien, setelah itu alamat pasien, dan jenis kelamin. Dengan data yang saya masukkan adalah ID pasien 5, karena ID pasien terakhir yang di tugas 2 kemarin adalah 4. Ya, ID pasien 5, lalu nama pasien di sini saya buat misalnya dengan alamat pasien dan jenis kelaminnya select from yang pasien itu. Ini adalah coding yang tanpa commit. Ini coba kita ke itu execute. Di sini transaksinya terbaca
di storage, jadi terbaca lokasi lo, lalu nggak jenis kelaminnya di sini. Namun ketika dicek di daftar pasien, nah pasien atas nama Lukas Rilu tadi tidak masuk. Oleh karena itu, kita sekarang akan mencoba yang dengan komit. Diberikan komit, hmm, dia terrecord di storage dan juga terrecord di tabel data pasien. Sudah masuk ke Zero. Itu untuk fungsi commit. Selanjutnya adalah rollback. Buat new rutin lagi. Tersebut. Hmm, Ya, untuk rollback ini adalah fungsi untuk menggugurkan perintah atau komen. Hmm, di sini untuk komen yang ingin saya masukkan adalah mengupdate data pasien, yaitu set nama pasien ke don Rampi. Ini saya set di pasien dengan ID 4, lakukan rollback pada komen update pasien ini, lalu commit, select, select from passion, di untuk pasien ID nomor 4 tetap Rahmat Hadi, tidak terganti menjadi Don Prampi tadi karena memang ada komen rollback. Kalau misalnya kita ganti rutinnya atau prosedurnya, misalnya sesuai di panduan adalah eh, kita melakukan rollback pada komen insert data. Hmm, Pasien, Amin. Yang dimasukkan adalah ID pasien 6, nama pasiennya misalnya Jelat Gigi K, lalu untuk alamatnya hmm, dengan jenis kelaminnya satu. Hmm, Untuk komen insert data pasien ini kita lakukan rollback. Lalu untuk yang komen update, update pasien, kita hapus rollbacknya. Commit. Oke. Jadi seharusnya karena rollbacknya ini untuk menggugurkan komen yang insert data pasien ini seharusnya tidak muncul
pasien atas nama Sheila Cica ini. Tapi akan munculnya yang pengeditan nama Judy Don Trampi karena tidak ada rollback pada komen update. Hmm, Untuk lagi. Hmm, Ini harusnya. Hmm, Yuk, yang perintah update tadi, perintah update sudah masuk, yaitu atas nama Don Trampi. Lalu untuk yang ID pasien nomor 6 atas nama Sheila Trisisa tidak masuk karena dilakukan rollback. Ini seharusnya juga masuk ke sini, oke, Don Trampi. Sekarang transaksi atau rutin yang checkpoint, yang rutin. Untuk bagian pasien nama ID pasiennya 6 dengan nama Kiki kita misalnya. Namanya itu save point poin satu. Lalu yang kedua, dan harusnya misalnya tujuh ID pasiennya lalu atas nama tipe alamat. Hmm, hmm. Ini dilakukan rollback pada komen insert into yang kedua. Ini rollback to save point poin satu ya. Itu maksudnya kembali ke poin satu. Yang terakhir kita mencoba insert lagi. Hmm, 8. Oh, mhm.
Hmm, hmm, kita execute. Jadi di sini komen yang tersimpan untuk yang insert, fungsi insert adalah ID nomor 6 di sini kita karena di sini tidak ada rollback. Lalu yang ID nomor 8 juga karena tidak ada rollback. Namun untuk yang ID pasien nomor 7 atas nama Tito Wikida ini tidak terrecord di storage karena fungsi komen insertnya ini sudah digugurkan oleh rollback. Selanjutnya adalah trigger untuk transaksi trigger itu dua buat tabel baru sesuai panduan praktikum tabel barunya adalah transaksi obat dan transaksi obat berobat dengan lihat tugasnya 'obat dan transaksi obat ini lima kolom. Di obat hmm, value-nya 6 pada obat value-nya 5 nama obat value-nya 30 parker value 30 lalu harga lalu setelah itu stok 5 nanti kode obat nama obat harga stok kita save. Oke, sekarang kembali ke semua. Kita create new table lagi yaitu transaksi obat kolomnya 5 sama di transaksi di transaksi integer 3 ID pasien ke ID obat 6 jumlah 10 harga 10. Hmm, oke, save.
Setelah itu kita buat desain tabel. Dan ini kita masukkan obat dan transaksi obat. Obat, transaksi obat. Oh, maaf, sebelumnya kita indexing terlebih dahulu. Indeks di obat terlebih dahulu. Di sini berikan indeks pada ID obat. Primary juga. ID obatnya sebagai primary key dan indeks. Itu transaksi obat. Jadi transaksinya sebagai primary. Sebagai indeks. Oke, setelah itu barulah dibuat desain. Kita lakukan relasi untuk reference key-nya. Hmm, reference key-nya yang pertama ID pasien dengan ID pasien. Hmm, 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 hmm. Hmm, dulu. Setelah itu ID obat dengan ID obat. Hmm, oke. Ini lalu save page. Kalau kita mencoba, kita insert obat, kita beli obat dengan panduan, panduan praktik. Hmm, Lagi obatnya satu, kode obatnya A001, nama obatnya amikasi, harganya 20.000, dengan stoknya 10. Cek lagi,
dua, kode obatnya A002, insulin, harganya 15.000, dan stoknya ada 20. Satu lagi, ini obatnya 3, 003, kode obatnya, nama obatnya Bepati, harganya 7.000, nya 5. Di tah itu create trigger. Sekarang akan membuat new trigger. Di sini di transaksi obat. Transaksi obat misalnya transaksi 4. Ntar update obat dengan set stok sama dengan min jumlah yang ada di transaksi obat. Setelah itu where obat sama dengan new ID obat. Oke, setelah terbuat triggernya, kita coba ke tabel transaksi obat. Eh, Lalu ke insert. Hmm, di transaksi satu untuk ID pasiennya, misalnya yang membeli obat ini adalah ini kita membeli obat dengan ID 2, membeli obat 5 ID 2 tadi adalah amoxicillin dengan jumlah stoknya terakhir adalah 20. Dan total harga untuk amoxicillin 15.000 kali 5.000. Oke, nah sudah. Coba kita lihat di obat. Nah, di sini yang tadinya stoknya 20 menjadi 15. Itu untuk tugas yang nomor A.